Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Cek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, shalom, dan salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kembali lagi di acara Mahasiswa Indonesia Makin Cakap Digital, persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Nah, bagaimana setelah istirahat tadi, udah makin segar dong tentunya. Apalagi di sesi kedua ini kita bakalan ngobrol seru bareng bersama dua narasumber inspiratif mengenai bagaimana UMKM Bali makin cakap digital. Nah, baiklah para tamu undangan sekalian dan seluruh netizen asik Indonesia, kita akan masuki acara Mahasiswa Makin Cakap Digital ke sesi yang kedua. Untuk itu, saya akan mengundang moderator untuk mengambil tempat di atas dan akan mengambil alih jalannya acara hari ini. Dengan ini, saya mengundang Bapak Iwan Setiawan selaku moderator. Baik, kepada Bapak Iwan Setiawan, kami persilakan. Cik. Beda tangan. Terima kasih semuanya, selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Ini challenging talk show siang-siang, habis makan siang, jam ngantuk. Tapi semoga ini akan jadi menarik banget. Ini kenapa gue di sini ya? Tapi gini, saya seneng banget. Ini pertama kali masuk kembali ke kampus. Dan setelah 2 tahun pandemi, dan masuk salah satu kampus yang menurut saya the most beautiful kampus di Indonesia. Indah banget ini kampusnya. Ini kampus saya bilang, ini bukan kampus Pak, ini kayak spa menurut saya. Tinggal kasih kolam renang, tinggal kasih wellness center, udah jadi, it's beautiful. Dan satu lagi ya, saya tadi duduk sama Mas Nikola Saputra, saya lihat sekeliling dia. Kita nggak pernah loh talk show kayak gini Pak. Indah banget. Ini diatur kapan nih? Hanya di Bali men, sedetail ini ya. So beautiful. Makanya selalu seneng di Bali, hawanya tuh full of beauty. Nanti skincare-nya juga skincare yang full of beauty dan gak cuman full of beauty tapi juga healthy ya. Nah, kita akan sambut narasumber kita. Gak usah saya perkenalkan. Udah ngetop banget. Silakan Mas Nikola Saputra untuk ke panggung. Thank you Mas Niko. Kemudian ada yang pengusaha, entrepreneur dari Bali, perempuan luar biasa, Mbak Ria Templer. Silakan Mbak bergabung. Yang belum join Instagram beliau itu ada namanya Utama Spice, itu keren banget. Nah di sini kita akan ngomongin tentang UMKM, tapi orang biasanya UMKM tuh kurang cool ya. Anak muda senengnya disebut dengan entrepreneurship. Pengen jadi entrepreneur. Nah, ini biar nggak tegang-tegang ya, saya pengen tanya nih, mahasiswa di sini kalau mau jadi entrepreneur, pengen jadi entrepreneur apa? Saya tahu nih, ini benci banget kalau ditanya langsung gini, tapi nggak apa-apa deh. Kalau mau jadi entrepreneur apa? Pengusaha Pengusaha apa? Di bidang apa? di bidang perekonomian perdagangan. Perekonomian? Perdagangan. Pengen dagang apa? Kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah apa? Kayak bahan masakan sehari-hari. Oke, good. Ini udah spesifik banget. Lama-lama digampar saya tanya-tanya. Yang ini juga saya mau tanya, kalau mau jadi entrepreneur kayak Mbak Ria, pengen jadi apa? Mungkin lebih di bidang fashion. Fashion? Iya. Kenapa fashion? Kalau sekarang kan mungkin fashionnya anak muda sekarang kan lebih gimana ya? Lebih berkembang gitu. Jadinya mungkin kalau misalnya dikembangkan di bidang fashion sesuai dengan kebutuhan remaja sekarang mungkin lebih baik. Oke, emang ya sosial media, gara-gara sosial media orang pengen tampil keren semua. Punya duit, nggak punya duit, pengen tampil keren semua. Nah saya pengen tanya yang cowok nih yang deket sama saya nih. Kalau mau jadi entrepreneur, pengen jadi entrepreneur di bidang apa? Sama di fashion, cuma di sepatu. Sepatu, Ya. kayak Brodo dan lain-lain Iya. gitu ya.
Itu. Kenapa pilih sepatu? Karena kalau sekarang tuh orang-orang pergi tuh pengen terlihat formal kayak gitu. Jadi lebih milih sepatu. Oke, good. Satu lagi, yang cowok. Ini pasti sialan nih dapat juga nih. Kalau saya mungkin kayak kafe gitu. Oh, kafe. Iya, karena anak-anak sekarang kan anak-anak milenial lebih suka nongkrong di kafe gitu daripada warung-warung itu mungkin. Oke. Tapi warung harus dihidupin. Warung tuh indah banget. Anak muda harus tahu warung next levelnya kayak gimana. Jangan tinggalkan warung. Warung is beautiful. Nah, semoga dengan acara ini ya kita semua akan belajar dari dua narasumber kita. Nah, Mas Nikola Saputra itu bukan hanya sebagai bintang film aja, tapi juga sebagai entrepreneur ya, punya production house. Ada yang udah nonton Semesta belum? Itu tentang Bali juga. Udah nonton? Keren kan? Nah, itu salah satu entrepreneurship juga menurut saya. Dan di era digital ini jadi entrepreneur tuh jauh lebih gampang daripada di zaman saya dulu. Saya kecil tapi udah tua ya. Ini anak-anak ini umur saya itu 2 kali lipat daripada umur anak-anak di sini. Kalau zaman dulu tuh susah mau branding, marketing, pemasaran tuh susah banget. Tapi sekarang di era digital itu orang Bali yang pengen menjangkau orang Jakarta itu gampang sekali. Gak cuma Jakarta, bahkan ke luar negeri pun itu sekarang sangat possible. Nah, saya pingin yang ada di sini nanti di talk show ini nggak cuma nongkrong duduk atau yang di rumah ya, nggak cuma nongkrong duduk dengerin, tapi coba setelah talk show merenung. Kalau pengen jadi entrepreneur apa? Kalau pengen maju, gimana caranya maju? Kita akan belajar dari dua narasumber yang luar biasa ini. Nah, kita ucapkan selamat datang. Loh, suaranya beda ya? Selamat datang ke Mas Niko dan Mbak Ria. Ke Mas Niko 2 pertanyaan dulu deh ya. Mas Niko, potensi UMKM di era digital nih kayak gimana? Biar anak-anak muda yang pengen jadi entrepreneur itu tahu, oh di era digital ini akan lebih mudah gitu loh. Ntar ini baterainya udah mau habis, minta baterai ya Mas ya. Pinjam dulu sebentar. Gak boleh. Oh gak boleh, oke. Jadi, baik, terima kasih. Wah beda suaranya memang luar biasa. Makasih Mas Iwan. Emang sengaja yang cakep dikasih jelek jadinya. Mas, saya setuju sama yang Mas Iwan bilang tadi bahwa bagi anak muda sekarang jauh lebih mudah dibandingkan Mas Iwan waktu itulah. Ketika kita nggak usah ngomong berapa tahun ke belakang, tapi yang jelas dunia digitalnya belum seperti sekarang. Persaingannya juga sangat berat. Jadi di saat yang bersamaan mudah sekali untuk mempromosikan sesuatu, mengkomunikasikan produk kita, jasa kita, usaha kita ke dunia yang lebih luas itu banyak. Mudah sekali ya, one click away gitu. Tapi di saat yang bersamaan itu juga saingannya juga banyak. Karena berarti apa? Semakin banyak orang yang punya kesempatan yang sama. Nah disinilah saya rasa pentingnya uniqueness atau keunikan dari jasa atau barang yang kita sediakan. Yang kedua, kualitas. Kita memang betul-betul fokus kepada itu dan juga cerita atau storytelling. Nanti pasti Ria akan cerita banyak sekali bagaimana beliau membuat sebuah produk yang luar biasa, image-nya, packaging, dan itu nggak main-main. Dan saya rasa di era digital seperti ini yang survive, yang bisa maju, hanya yang memegang 3 hal tersebut. Gitu. Tadi Uniqueness, quality, dan storytelling. Ya. Nah, Mas Niko, kalau di Bali sendiri ya dengan potensi yang luar biasa, kira-kira perkembangan UMKM-nya tuh kayak gimana? Oh ya. Buat anak-anak muda nih, Kak, ini Bali dengan potensi kayak gini harusnya mereka ngapain? Ya. Sebenarnya nama Bali aja itu sudah mendunia. Jadi itu sebuah keunggulan yang luar biasa. Apa-apa made in Bali, orang tuh sudah punya persepsi positif. Apalagi hal-hal yang terkait dengan natural resources atau sumber daya alam. Karena kan orang kenalnya Bali, budaya, alam, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Bali itu akan memberikan keunikan sendiri, otomatis. Kalau kita taruh nama itu gitu. Tapi memang perlu kita sadari juga, apa sih sebenarnya potensi yang ada di Bali ini? Selain pariwisata, tentu pariwisata sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.
Bali satu-satunya tempat yang menurut saya paling unik sedunia. Nggak ada yang bisa ngalahin, nggak bisa diduplikasi dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana kita menggali kekayaan yang ada itu, alam, budaya, menelaahnya satu-satu, mengeksplorasi, mencari bentuk, mencari apa sih kebutuhan orang yang hanya Bali bisa tampilkan gitu. Jadi saya rasa mengenal Bali tidak hanya soal pariwisatanya, tapi sebenarnya apa yang melandasi Bali menjadi Bali. Gitu. Alamnya luar biasa, gunung ada, laut ada, danau ada, sungai banyak, daerah kering pun ada. Budayanya jangan kita tanyakan lagi, setiap banjar desa adat beda. Jadi itu sudah punya satu keunggulan tersendiri, lengkap sekali, sastranya lengkap. Terus juga terutama alam ya, alam Bali ini semuanya ada, mau nyelam ada, mau surfing ada, dan tentu ekosistemnya pasti sangat spesifik gitu karena kelengkapannya itu. Jadi saya rasa menggali menggali Bali, apa yang membuatnya menjadi Bali itu sangat penting saya rasa. Untuk supaya kita bisa sensitif, mengolahnya sehingga kita bisa menghasilkan sebuah jasa atau produk yang ada dari Pulau Dewata ini. Nah, saya mau tanya satu lagi nih ke Mas Niko. Mas Niko nih nggak tahu nih, nggak jelas orang mana, orang Jakarta enggak, orang Jawa enggak, tapi dia mostly di Bali. Jadi udah tahu Bali dia. Mas, saya pengen tanya, apa yang bisa dilakukan anak-anak muda ini untuk mempertahankan budaya Bali, untuk memajukan Bali? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, tentu banyak hal dan ini PR-nya berat, bebannya berat ya. Karena kita lihat, mungkin kalau kita lihat Bali tahun 50-an akan beda sama sekarang, Mas. Mungkin udah ada degradasi, ada distorsi dan lain-lain gitu. Tapi kenapa Bali tetap kuat gitu sampai sekarang? Karena memang sebenarnya tanpa disuruh, itu Bali sudah mengelola sebuah pemahaman, sebuah adat istiadat yang memang punya landasan. Jadi sebenarnya kalau kita ingat ke akar, kita apresiasi betul apa yang dimiliki oleh generasi-generasi sebelum kita, saya yakin Bali akan tetap menjadi Bali dan dengan progresinya dan evolusinya juga nggak akan berhenti gitu. Karena kalau dilihat ya, saya tuh setiap kali ke Bali ini nggak ada tempat kayak Bali ya. Nggak ada di dunia. Nggak ada tempat kayak Bali. I can guarantee. Di Indonesia maupun di dunia ini tempat sangat unik sekali, Mas Niko ya. Jadi kalau kata Mas Niko tadi kembali ke rootnya tadi, anak-anak muda yang misalkan sekarang bacanya novel atau ini nggak apa-apa, teruskan. Tapi harus tahu juga sastra-sastra lama Bali seperti apa. Ya, Mas Niko, itu beautiful. Itu yang menjadikan Bali indah. Menurut saya juga sejarah panjangnya. Betul. Oke, itu dulu, itu buat pembukaan. Oke. Kita kasih ke ahlinya dulu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mbak Ria. Mbak Ria ini luar biasa. Karena gini ya, digital, kalau dulu, zaman dulu ya, entrepreneurship tuh mostly dominated by male. Sekarang, di era digital udah nggak peduli gender, mau laki, mau perempuan, semua punya kesempatan yang sama. Dulu juga, saya tinggal di Batu Malang, saya tinggal di Bali, saya tinggal di Sorong. Gak mungkin deh bikin usaha. Sekarang batas-batas itu udah gak ada lagi. Nah, saya pengen tanya ke Mbak Ria nih. Ini Utama Spice ininya, brandnya ya. Bisa dijelaskan gak kepada kita Utama Spice itu apa? Jadi, Utama Spice bergerak di bidang produksi dan kita khususkan untuk produksi perawatan kulit yang 100% alami dengan menggunakan bahan-bahan dari Indonesia. Jadi kita upayakan untuk menggunakan sumber daya alam Indonesia dan bukan cuma itu, dari segi prinsip kita coba untuk empowering women. Jadi sekitar 90% dari staf kita adalah wanita. Dan dari segi produksi kita khususkan untuk membuat produk yang benar-benar alami menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Gitu. Terutama di Bali. Mas Niko kalau mau tanya-tanya juga silakan ya. Dan saya mau tanya gini, Mbak, ini produknya apa aja? Kenapa saya harus mesti coba? Katanya ini juga korban produknya ya Mas Niko nih ya. Dia juga pakai. Saya pengen tahu produknya apa? Kenapa saya harus coba? Kenapa anak-anak muda ini harus coba? Produknya apa aja? Aku jualan. Harus jualan. Jadi kenapa harus pakai produk kita? Pertama itu buatan negeri. Kita harus bangga memakai dan menggunakan produk Indonesia. Hal yang kedua dia benar-benar alami, jadi
kalau kita berupaya untuk makan sehat, olahraga, produk yang kita gunakan juga sangat penting kita gunakan produk yang sehat untuk kita, jadi tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, dan juga sehat untuk lingkungan. Jadi contoh sabun kita, kalau dia masuk sungai tidak akan mengancam hewan-hewan atau ikan yang tinggal di airan tersebut. Jadi secara global produk itu baik untuk lingkungan, baik untuk kita, baik juga untuk ekonomi negara. Saya mau nambahin Mas, tadi kan sempat bilang kalau ini saya jualannya kurang oke nih yang punya. saya happy customer. Iya. Dan saya punya penginapan yang apa namanya berada di wilayah yang yang dijaga betul lah ya secara konservasi dan lain-lain. Jadi saya untuk di tempat saya itu saya selalu ngambilnya dari Meria untuk shampoo, sabun dan hal-hal yang lain. Walaupun kita memang punya sistem filtrasi untuk pembuangan yang nggak sembarangan, tapi kita tahu bahwa yang kita buang itu tidak berbahaya untuk lingkungan gitu. Jadi Dan bagus. saya yakin banyak di Bali juga sudah banyak penginapan yang conscious terhadap limbah itu sehingga banyak sekali ngambil dari Utama Spice. Jadi Terutama kayak bagus eco buat resort tubuh ya. kita juga nggak berbahaya buat lingkungan di Iya. sekitar kita. Jadi kalau kita ambil konsep Bali itu Trihita Karana. Wah keren. Itu apa konsepnya saya nggak ngerti. Jadi itu bekerja sama dengan lingkungan, dengan semua hewan yang tinggal di lingkungan, dan dengan diri kita sendiri. Gila, indah banget. Susah tanyanya. Tapi tadi kurang jelasin produknya apa aja. Ada skincare, ada shampoo atau apa. Silakan dijelaskan Mbak. Jadi kita ada produk essential oil atau minyak atsiri, ada minyak kelapa, ada lotion, sabun, shampoo, serum-serum untuk wajah, dan kita juga ada sabun sabun untuk bersihkan baju, dan juga jadi 3-in-1 soap kayak untuk bersihin piring juga ada, dupa juga ada, banyak sih lumayan lengkap, lip balm. Lip balm ada juga. Ya. Dupanya asik banget karena bisa dipakai buat yang Bigon Bak itu salah satu produk yang saya rasa banyak sekali yang orang kenal gitu. Pertama Bigon Bak ya. Iya, jadi itu obat anti spray nyamuk. Obat anti nyamuk tapi juga ada dupanya. Jadi kita yang kita hirup juga aromanya natural dan enak. Keren banget tuh. Bisa jualan dia. Mesti visit tokonya dong. Nanti mesti visit tokonya kita ya. Mbak, tadi Mas Niko bilang tentang uniqueness. Kalau dilihat produk ini uniqueness-nya apa tadi? Selain 100% natural ya. Ada nggak uniqueness lain dari produk-produk ini? Kalau aku bilang sih dari kualitas. Jadi kita mengambil waktu lama untuk melakukan R&D. Jadi kalau kita mau mengeluarkan produk, kita sampai kadang-kadang bertahun-tahun untuk melakukan research. Apakah pertama produk ini ampuh? Kedua, apakah dia aman untuk lingkungan? Jadi kita cek semua petani, semua supplier, apakah bahan yang mereka gunakan itu aman untuk lingkungan, dan di beberapa kasus kita nggak me-launch produk tersebut karena bahannya itu misalnya karena dia menanam suatu tanaman, mereka memotong hutan seperti itu. Sampai kita berani investasi ke penanaman minyak kelapa yang sustainable, itu di Nias. Karena kalau kita terus menggunakan kelapa dan kelapa itu tidak ditanam ulang, itu akan berbahaya bagi lingkungan juga kan, tanahnya mati kayak gitu. Jadi ya kita mengupayakan bukan cuma menjual satu produk, tapi kita menjual suatu mimpi untuk membuat produk yang benar-benar melindungi lingkungan gitu. Oke. Nah, menurut saya ini penting banget karena kita suka nggak sadar. Saya sendiri kadang suka nggak sadar. Cuman mandi satu orang aja, limbahnya kan cuman satu orang. Tapi kalau satu orang kayak saya ada puluhan juta yang berpikir sama, itu kan bisa merusak lingkungan semua. Jadi kalau kita mau mencintai Bali, kita pengen Bali ini natural lingkungannya terjaga ya, kita harusnya pakai produk-produk yang ramah lingkungan juga ya. Ya. Nah, saya mau tanya tentang tadi ngomong tentang research and development. Research and development-nya sendiri gimana Mbak Ria untuk menghasilkan produk-produk ini? Jadi kadang-kadang aku mengambil dari satu ide, aku bilang, oh ini bahannya bagus banget untuk misalnya jerawat. Kayak misalnya daun sirih kan bagus banget. Jadi gimana kita membuat suatu produk dengan menggunakan bahan ini. Jadi saya akan melakukan research dengan tim, dengan kita bisa pakai campuran apa, dan kita akan buat suatu sampel dan kita akan coba. Kebanyakan sih fail, tapi banyak orang mungkin nggak akan melihat upaya kita di belakang kan. Terus ya kadang-kadang butuh waktu sangat lama
untuk research produk tersebut, bahan tersebut, terus apakah dia stabil. Jadi walaupun kita punya produk yang bagus banget, tapi setelah kita melakukan tes dia jamuran setelah beberapa bulan, kita harus ulang reformulasikan lagi untuk memastikan produk itu bisa bertahan di pasaran dan dia aman juga. Jadi banyak tes yang kita lakukan sebelum bisa launching suatu produk. Jadi aku ambil contoh, kita punya sunscreen kan? Oh, ada sunscreen? Iya. Ih, semuanya ada, lip balm, sunscreen, apa tadi? Yang dupa, ih semuanya diambil. Jadi aku nggak mau sembarangan buat sunscreen, aku mau sunscreen yang aman buat lingkungan, jadi itu reef safe. Jadi aku mencari bahan yang reef safe itu apa, konsentrasinya berapa. Lalu aku membawa produk itu, aku tes di lab di Australia untuk memastikan SPF-nya berapa. Biar ada bukti yang benar-benar nyata kalau SPF-nya itu sekian. Setelah itu kita tes. Kita juga lakukan tes, submergent test, di mana kita melihat berapa ampuhkah dia setelah kita renang di laut, seperti itu. Jadi ya, dari segala sisi kita berani untuk investasikan, memastikan produk kita benar-benar berkualitas dan mencapai goal tersebut, apakah itu anti acne atau sunscreen atau anti nyamuk, seperti itu. Oke, jadi gini, di balik Instagram yang indah ya, kesannya gampang banget tuh bikin produk, posting-postingnya. Ternyata di balik itu ada beberapa percobaan-percobaan, ada beberapa kegagalan-kegagalan. Yes. Tapi justru dari situ kita bisa bikin produk yang bagus gitu, belajar dari kegagalan, belajar dari research and development tadi. Jadi itu, jadi kalau ngeliat Instagram jangan dilihat, oh it's beautiful kayaknya gampang nih. Enggak, ada keringat, ada air mata, ada banyak kegagalan di situ. Invest your time untuk research and development tadi, Mbak Ria ya. Betul sekali. Dan itu memang worthwhile sih. Dan kalau kita mau menjadi brand yang terkenal atau diketahui, penting kita invest untuk research and development pastinya. Oke, nah saya yang menarik juga tuh kayak ini, pekerjanya. Pekerja yang ada di Utama Spice ini kayak gimana? Kan ini akhirnya membuka lapangan kerja juga ya Mbak Ria ya. Jadi waktu kita pertama buka Utama Spice itu kita punya misi untuk upayakan pekerja wanita. Wanita? Yes. Kenapa wanita? Karena zaman dulu itu terutama di Bali ya wanita jadi kayak second class citizen, dah mereka banyak ada harus tinggal di rumah, jaga anak. Pokoknya banyak ada pressure sebagai wanita. Terus kita melihat kalau kita support wanita, kita bisa melihat kalau kekerasan di rumah berkurang, wanita akan invest kembali kepada lingkungan dan kepada anak mereka untuk bisa sekolah dan lain sebagainya. Dan saya bisa lihat ada shift di mentalitas terutama di perusahaan kita, di mana harusnya lelaki yang kerja segala macam, wanita di rumah, kita bisa melihat kalau wanita yang kerja, suaminya yang jaga anak di rumah. Jadi ada shift di mentalitas dan aku pikir itu penting karena kita harus keluar dari stereotype kalau wanita itu harus diam di rumah, harus jadi rumah tangga seperti itu. Oke, habis itu buat kita yang pengen belajar ya, sebelum ngeluarin produk kita harus tahu target market kita ya. Yes, betul sekali. Mas Niko sabar dulu ya, saya pengen tanya program ini menurut saya. Target marketnya siapa, yang beli siapa aja, produk yang paling laku apa? Aku fokus untuk Indonesia ya, soalnya kita udah. Ya. Jadi untuk Indonesia kita fokusnya 25 tahun sampai 45 tahun, middle up. Jadi. Ya ampun, saya nggak masuk loh. Damn. Are you older than that? I'm older than that. You're not fair. Nanti bikin anti-aging. Ya. Kita lo ada anti-aging kok. Anti-aging. Oke. Middle up dan itu kebanyakan wanita atau wanita berkarir atau young moms atau juga orang yang ingin hidup sehat. Nah itu penting ya, jadi kalau mau developing produk kita tahu dulu target kita siapa yang mau kita sasar, baru tahu. Jangan bikin produk asal bikin produk aja tapi nggak tahu target marketnya siapa. Nah kalau produk sendiri yang top sell-nya apa, yang paling banyak laku? Semuanya laku nih kayaknya. Kalau kita lihat dari salesnya sih minyak atsiri kita, essential oil kita laku banget. Hand sanitizer. Of course. Sabun, terus serum wajah kita. Jadi ada 4. Mbak, kalau sabun nih, selain ramah lingkungan, bagusnya buat kulit apa? Maksudnya sabunnya bagus buat apa? Jadi kalau kita punya kulit sensitif kayak eczema atau penyakit kulit kayak psoriasis, dia bagus banget karena dia nggak iritasi.
Saya pun dulu waktu saya kuliah di Inggris, saya punya eczema yang sangat parah, saya nggak bisa pakai sabun biasa. Saya harus pakai sabun resep dokter, tapi setelah saya pakai produk utama Spice lagi, eczema saya hilang dan tidak pernah harus pakai produk dari dokter. Oke. Nah, ini pertanyaan yang ini saya duduk sama berdiri sama ya, jadi berdiri aja. Ini tinggi. Saya tadi ngobrol berdua ya, itu kayak gini. Ih, gila capek banget. Sekarang berdiri aja deh. Nah, ini yang saya pengen tahu sekarang, ini pertanyaan paling penting menurut saya. Apa coba? Gimana dulu ngawalinya? Kenapa berani? Oke. Kalau dari awalnya perusahaan itu dari ibu saya, dia yang punya impian dan cita-cita untuk membuat produk ini karena dari hobi. Dia melihat di Bali itu banyak sekali sumber daya alam dari tanaman segala macam. Jadi dia melihat bagaimana kita mengupayakan pengetahuan tersebut. Dan dari sanalah, dari hobi di dapur dia melahirkan ciptaan produk segala macam, bug spray, sabun, shampoo. Kalau saya sendiri di tahun 2010 saya kembali dari Inggris untuk tinggal di Bali. Dan saya melihat kalau ada peluang untuk membesarkan perusahaan ibu saya. Dan dari sana saya mengembangkan sampai hari ini. Nah, ini kan orang ngelihat enaknya aja nih Mbak Ria sekarang ya. Wah, udah berhasil ini kayak gitu. Tapi gimana sih dulu tantangannya membangun ini? Saya akan mulai dari cerita saya. Jadi waktu saya pertama masuk 2010 itu perusahaan itu pokoknya hampir bangkrut, hampir gagal. Manajemen yang kita miliki itu tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pas saya masuk 2010 itu saya cuma punya uang cukup untuk membayar staf 1 bulan. Satu staff? Ya, enggak, satu bulan aja? Ya. Jadi saya harus berpikir dengan sangat kreatif bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis ini supaya kita bisa tetap berjalan. Dan itu seperti memperbaiki bus dengan rodanya sudah kempes. Sangat, aku kerja setiap hari mungkin kadang-kadang sampai 18 jam untuk memastikan, aku kerja semua pokoknya di produksi, di semua bagian perusahaan untuk benar-benar mengenali perusahaan biar aku bisa membantu untuk membimbing mereka biar bisa maju dan kita bisa tetap berusaha. Jadi ya memang susah sih dan ada banyak tears, ada banyak susah dan ada banyak nggak tidur. Dan untuk buka toko pertama pun aku pinjam uang biar bisa buka toko pertama dan aku pun nggak yakin apakah kita bisa membayar hutang tersebut. Dan aku pun kerja di toko setiap hari karena kita nggak bisa membiayai SPG. Jadi SPG sendiri? Iya, aku jadi SPG sendiri Sabtu Minggu setelah kerja ke toko. Benar-benar capek, tapi aku nggak menyerah karena aku tahu kalau aku bekerja keras dan aku belajar dari semua kesalahan saya, ini bisnis pasti bisa. Kasih tepuk tangan dong. Gila, pelit banget. Tepuk tangan aja diminta loh. Nah, saya mau tanya, turning point-nya di mana? Dari masa yang susah, jadi SPG ini, turning point ketika, oh this is really good business. The turning point, buka toko pertama. Toko pertama di mana Mbak? Di Ubud, Oh, di Monkey Ubud. Forest. Nice. Di sebelah toko kita yang sekarang, di Monkey Forest. So, buka toko pertama, aku ambil furniture segala macam dari rumahku karena memang kita nggak punya uang untuk buat fixtures. Dan aku kerja di sana, kita nggak bisa afford POS system, dan ini sebelum zamannya sosial media ya. Jadi, dan aku duduk di toko itu, dan satu hari itu aku jualan sampai 1 buku nota itu habis. Di momen itu aku tahu kalau perusahaan ini akan berhasil, dan saya bisa membayar hutang untuk toko itu, di mana aku punya uang. So there. Gila, keren. Mbak, ini yang beli bukan orang Indonesia aja kan ya? Bukan. Di Ubud kan banyak juga turis-turis ini. Mereka beli nggak? Mereka beli. Mereka yang buat kita sold out sih pada saat itu. Oh, justru mereka ya. Untuk domestik itu emang butuh edukasi Ya, untuk betul. produk-produk yang ramah lingkungan ini ya. Yes, betul sekali. Tapi trennya seperti apa Mbak setelah ada sosial media? Ini apakah edukasi itu berjalan dengan bagus ya? Orang-orang domestik akhirnya beli juga produknya Ya betul. Mbak Ria? Jadi aku selalu mau target marketku selalu itu orang Indonesia karena ini produk Indonesia. Kenapa orang Indonesia tidak menggunakannya? Karena dulu memang kita ekspornya jauh lebih daripada jualan dalam negeri. Tapi ekspornya jauh lebih dulu ya. Dulu, Kayak ke Jepang, ke Australia, ke Amerika. Keren Tapi tapi aku mau upayakan, aku benar-benar selalu mendorong untuk jualan di Indonesia. Jadi memang setelah masuk sosial media,
ikut pameran segala macam, itu membuka pintu lebih untuk kita bisa berjualan ke kalangan lokal. Nah, ini Mas Niko kita hukum dulu ya. Kalau mau tanya, tapi jangan tidur aja ya. Nah, saya tanya sekarang pemasarannya seperti apa? Selain punya toko tadi ya, karena ada digital nih, ada platform digital, ada sosial media. Mbak Ria melakukannya seperti apa sekarang? Jadi semenjak pandemi itu aku benar-benar fokuskan untuk shift online karena PPKM segala macam. Tapi sebelum itu memang aku upayakan untuk melakukan semua kayak promo segala macam online. Jadi aku mau tanya dari kalian, siapa dari kalian punya smart device? Angkat tangan. Itu HP. Ayo, yang punya HP, smartphones. Siapa Semuanya dari punya kalian? deh. Kalau nggak ngacung saya cek nih HP-nya ya. Siapa dari kalian punya Instagram atau Facebook? Instagram. Oke, karena kalian semua punya, logikanya kenapa aku nggak advertising atau meluncurkan brand saya di sana daripada advertising di koran atau di majalah. Lebih baik saya upayakan digital space buat memancar atau mencari pasaran yang lebih besar. Betul. Dan kalau dilihat Mbak ya, Indonesia ini deket lagi jadi digital nation. Yes, betul Karena sekali. apa coba? Internet itu sekarang udah ada 202 juta orang terkoneksi internet. Yang main sosial media kayak kita itu ada berapa? 175 juta. Dan orang kita itu paling aktif di media sosial. Makanya kayak bisnis Mbak Ria itu juga menggunakan sosial media ads Mbak ya. Betul. Selain itu dijual di platform-platform ini nggak? E-commerce nggak? Yes. Aku pikir wajib. Jadi sekarang sudah sangat gampang untuk go online. Kalau kalian punya HP atau smart device, dengan smart device itu adalah suatu tools buat kalian bisa jualan online. Jadi kenapa enggak? Wawasan pasaran kita akan jauh lebih besar daripada misalnya kita buka toko offline. Kita juga punya potensi pasaran yang jauh lebih tinggi. Aku juga lihat banyak kayak ibu rumah tangga, mereka jualan makanan kering segala macam itu bisa meluas kemana-mana. Makanya sekarang ya, ntar pulang merenung apa yang bisa dilakukan. Sekarang devices, internet, smartphone itu udah ada semua, kita bisa menjangkau siapa aja sekarang. Shame on us kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu semua. Betul. Ya, Mbak ya? Gunakanlah smart device kita untuk mendapatkan uang lebih, nafkah lebih, segala macam. Kenapa enggak kan? Nah sekarang pernah nggak ada komentar-komentar negatif? Ini kan namanya sosial media, pasti yang cerewet, yang ini juga banyak. Nah sekarang Mbak Ria kalau ada komentar negatif kayak gimana tuh di media sosial? Tentang produknya? Pertama kalau ada komentar negatif, pertama saya berterima kasih kalian sudah berani memberikan komentar negatif. Kenapa? Point of view kayak gini tuh yang susah-susah. Ya Mas Niko ya? Kalau kita nggak tahu keburukan kita nggak akan pernah berubah. Jadi dengan negatif komen itu kita punya potensi untuk merubah dan menjadi lebih baik. No one ever grew from positive comments. You have to have the negative biar kita bisa tahu di mana kita bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi. So, there. Keren. Jadi lupa pertanyaan nih, gara-gara bagus banget. Udah itu dulu ya. Sekarang saya mau ke Mas Niko. Nah, Mas Niko, menurut Mas Niko bisnisnya Mbak Ria tuh kayak gimana? Ayo, ini pertanyaan general aja. Ya. Tapi menarik banget apa yang Ria sampaikan tadi ya. Tapi kuncian-kunciannya itu sebenarnya sangat jelas. Kalau kita bicara soal hari ini anak muda mau bikin usaha memanfaatkan digital. N-nya udah oke banget, gampang ya. Mudah, wajib, semua orang di situ. Tapi yang kadang-kadang kita lupakan adalah strugglingnya, R&D. Berapa lama kita harus mempelajari suatu ingredients berdasarkan inspirasi, itu pun bisa gagal. Jadi bayangin, hours berjam-jam bekerja untuk sebuah produk yang memang diharapkan bisa long lasting, bisa berguna buat orang. Jadi misalnya mau bikin fashion, sepatu, Mas beli yang mau bikin sepatu. Sepatu tuh paling susah karena risetnya mesti panjang. Gitu. Jadi jangan lupa proses ini juga ketika kita mau membuat sesuatu, riset. Kopi, kalau kita mau kopi nih misalnya fashion, kita kopi aja yang kayak gini, bikin ini dikit, nggak akan panjang. Nggak akan panjang. Itu hanya karena kita akan terus mengcopy gitu. Kita nggak invent, kita nggak menemukan sesuatu yang baru. Sementara kalau dari dengar ceritanya Ria, dia menemukan inspirasi dari alam,
mengujinya, terus melakukan riset di tes yang panjang, kirim ke lab. Ini untuk apa? Untuk customernya juga. Jadi customernya bisa happy dan ini bisa jadi word of mouth. Promosi paling baik adalah mulut ke mulut. Itu karena apa? Karena dia paling sustainable. Kita bisa nih punya budget promosi miliaran, taruh billboard, taruh di mana-mana. Orang beli saat itu bisa. Tapi real value-nya adalah puluhan tahun. Karena apa? Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya produk yang berkualitas dan unik. Gitu. Jadi prosesnya jangan lupa juga, walaupun kita digitize nih sekarang. Nah, Mas Niko, ini proses kan penting banget. Tapi Mas Niko tadi juga bilang produk ya harus ada punya uniqueness ya, harus punya story tadi. Nah, untuk uniqueness ini menggali kayak gimana? Kayak tadi ya, kita bikin skincare nggak bikin yang ya semua skincare sama, tapi ada yang natural, 100% natural. Menggali uniqueness ini kayak gimana Mas Niko? Ya, itu karena saya yakin setiap orang unik, karena lingkungannya berbeda, ya, pengalaman hidupnya berbeda, apa yang dialami berbeda. Kalau kita melakukan sesuatu dengan hati dan serius dan mendalam, itu akan keluar sendiri uniqueness-nya. Baru kita kemas dengan storytelling. Real lengkap banget, produknya kualitasnya bagus. Ada. Orang punya eczema pakai bisa enggak. Yang kulit sensitif itu quality. Uniqueness-nya apa? All natural, sangat environmentally conscious. Dia sangat memperhatikan asal usul dari barang itu. That is unique. Dan cerita itu, cerita tentang bagaimana perempuan dilibatkan, empowered dan lain. That's the storytelling. Tapi ini nggak bisa dibohongin. Ini harus datangnya dari hati gitu. Jadi jangan mencoba untuk jadi orang lain, jangan coba untuk be pretentious gitu. Padahal kita aslinya nggak begitu, kita nggak peduli sebenarnya sama woman empowerment. Ya nggak apa-apa. Masa kita nggak peduli sih sama hal-hal yang lain? Gitu. Itu yang jadi identitas, yang unik itu karena kita sendiri. Apa yang kita cintai, abis itu dibuat unik ini Mas Niko ya. Kayak misalkan yang pengen buat bikin kafe tadi ya. Nah kafenya tuh juga sekarang kan kafe di mana-mana banyak banget kafe. Ini saya kasih tahu ya, buat kafe itu sebenarnya bukan jualan makanan, bukan jualan kopi. Yes. Jualan lifestyle, gaya hidup. Makanan sama minumannya itu ngikut gaya hidup yang mau kita tawarkan. Nah, untuk mencari lifestyle itu kita mesti cari diri kita sendiri. Perjalanan ke sini ya. Kita tergabung dengan komunitas apa? Komunitas yang memang conscious sama kesehatan misalnya, tentu makanannya minumannya beda sama geng motor misalnya. Yang lebih praktis, yang lebih karena tempat transit dan lain, kita harus tahu betul karakternya gitu. Jadi kalau banyak yang kafe bertebaran, tapi berapa banyak yang bisa bertahan panjang? Hanya yang punya karakter, dan karakter itu terbentuk karena lifestyle-nya seperti apa kafe itu punya. Gitu. Jadi it's not selling coffee, tapi lifestyle. Lifestyle. Kopi macam-macam, ada kopi dari luar, Indonesia, tubruk segala macam. What kind of lifestyle that we're offering? Itu saya jadi inget ya, kayak gini. Dulu di New York itu ada namanya East Village. Di East Village itu ada namanya Little Italy. Orang pada jualan makanan Italy semua. Hampir sama semua, pasta, pizza gitu ya. Tapi yang membedakan satu restoran dengan restoran yang lain, seperti kata Mas Niko tadi, itu lifestyle, storytelling. Satu bilang, oh ini saya jualan dari resep Sicily. Oh ini saya jual dari resep kakek nenek saya. Oh ini bahannya dari mana. Jadi story itu, lifestyle itu yang akhirnya dibeli oleh orang. Kayak misalkan tadi yang pengen bikin fashion. Itu kira-kira gimana Mas Niko? Fashion yang harus punya uniqueness atau ini? Ya, fashion itu kan sebenarnya salah satu yang mungkin paling lengkap ya, dari dia high fashion sampai ready to wear. Itu line-nya tuh banyak sekali gitu. Tentu yang high fashion itu dituntut invention atau penemuan baru, eksplorasi baru, inspirasi gitu. Kalau ready to wear mungkin kita bisa ngikutin tren. Trennya lagi apa kita manfaatin, orang lagi suka, cocok, kita tahu siapa yang beli, nggak ada yang salah gitu. Semuanya itu memang bagian dari industri fashion gitu. Ada yang high fashion, ada yang ready to wear. Nah kalau kita tahu di mana tempat kita, di situ bergerak, disitulah tempat kita gitu. Jadi jangan mencoba untuk menjadi orang lain juga gitu. Kalau misalnya kita mau
invention, kalau kita mau komitmen terhadap wah ini adalah sebuah fashion yang kita bisa setiap tahun ada yang baru, kita menawarkan sesuatu yang baru ke publik, jangan mengcopy. Gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi kita mesti tahu betul diri kita dulu dan market kita gitu. Kalau Mbak Ria tadi sih udah full circle, ya. Sudah lengkap. Tapi kalau kata Mas Niko tadi, butuh merenung, butuh dikonsepkan dulu. Bikin cafe is not cuman beli kopi, beli mesin kopi, habis itu buka. Kalau restoran iya Mas, restoran jualan makanan sama suasana ya. Nomor satu makanan dulu. Makanan. Nah, Habis tapi itu kafe lifestyle itu dia. lifestyle. Makanannya, minumannya bisa apa aja. Tuh kan, jadi bahan perenungan men, bingung nggak lo? Which is good kalau kita udah dibingungkan, kalau kata tadi Mbak Lia udah dibanting-banting tadi, kita jadi tahu kalau ada komentar negatif, kita justru tahu apa yang bisa kita kembangkan dan kita perbaiki lagi gitu. Nah tadi Mas Niko juga ngomongin tentang satu uniqueness, satu lagi apa Mas Niko? Uniqueness, storytelling, dan quality. Nah storytelling kayak gimana? Ini saya bingung sama storytelling. Storytelling adalah seperti yang Mbak Ria bilang tadi ya. Bagaimana perusahaan ini berdiri dan soalnya gini, storytelling itu adalah added value. Mungkin kita punya lip balm organik sama nih, satu. Yes. Terus satu lagi kita punya lip balm organiknya Utama Spice. Kenapa kita beli yang ini? Yang ini environmentally conscious dan empowering woman. Gitu. Itu added value. Kenapa kita harus memilih produk yang ini dibanding yang lain gitu. Banyak orang yang juga sangat peduli dengan lingkungan, dengan berbagai macam gitu. Dan ini spesifik juga, kita nggak harus semuanya begitu. Tergantung diri kita juga harus peduli gitu. Kita harus menjadi bagian dari storytelling itu. Nah storytelling itu fungsinya adalah untuk menaikkan value supaya orang lebih memilih produk kita. Misalnya kita pair nih sama, harga sama, kualitas ya ingredient sama nih. Gitu ya. Tapi kenapa yang satu lebih kuat, kenapa kita memilih yang ini dibanding yang lain? Oh ini lebih environmentally Story conscious. yang lebih powerful ya. Story yang lebih powerful. Nah menggali story itu kayak gimana Mas Niko? Tadi dari hati, dari ini. Story itu bukan digali tapi kita merangkum ya, menciptakan. Nah nanti ada orang tugasnya emang interview kita juga. Gawat, dia tuh kalau ngejelasin gawat banget. Kita harus merelakan diri kita di interview orang untuk nulis cerita. Gitu, nanti balik cerita itu ntar kita kisahkan lagi. Kadang-kadang kalau kita alami sendiri nggak jadi cerita, jadi pengalaman. Gila. Kata dia, kita bukan bikin cerita tapi merangkul cerita. Gitulah. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang storytelling itu memang penting dan bagaimana storytelling itu muncul biasanya karena kita diinterview orang. Dan kita itu kebanyakan lag di mana? Di storytelling tadi. Ya, biasanya bisa creating produk tapi satu kita nggak ekspresif, nggak bisa ngejelasin atau ini. Satu lagi brand story-nya itu juga belum digali dengan baik, Mas Niko. Kalau kata Mas Niko tadi, brand tuh nggak creative tapi kita harus merangkul story. Story itu udah ada, tinggal composing. Ya. Composing story itu. Nah, faktor yang ketiga apa? Uniqueness, storytelling, Quality. quality. Nah, quality ini pasti Kualitas ini nggak bisa, paling nggak bisa dibohongin. Karena itu akan menjadi bagian yang sangat penting di sustainability dari usaha kita, produk kita. Karena dia harus terbukti. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa promo orang beli semua, tapi ketika reviewnya nggak bagus, ketika orang nggak cocok, ketika orang kualitasnya tidak bagus, selesai. Dan untuk memastikan itu R&D, nggak ada yang lain. Harus digali dengan R&D, memastikan quality yang bagus. Karena gini, sekarang kalau orang promosi di media sosial gampang banget, hire influencers. Sekarang influencers pun kadang nggak screening produknya kayak gimana. Tapi mereka juga asal mau, gue punya skincare nih, tolong di endorse, biayanya segini. Oke, lama-lama ya kalau kita lihat di influencer itu endorsement banyak banget. Itu nggak menjamin kualitas bagus juga kadang ya. Tapi bener kata Mas Tigo, brand yang long lasting itu brand yang punya kualitas bagus. Nah, berikutnya saya mau tanya ini Mas Diko tentang branding, tentang visual. Seberapa penting faktor visual itu untuk merepresentasikan brand? Misalkan quality bagus tapi visualnya jelek banget, orang juga akan nggak mau beli ya. Ya, ini tentu bagian dari desain ya. Desain itu sebuah kekuatan, itu sebenarnya masih dalam lingkup storytelling.
warna, desain, itu bagian dari storytelling juga, nggak bisa terpisahkan karena tentu kita tahu bahwa warna itu punya kekuatan atau desain itu punya kekuatan psikologis orang gitu. Kita bisa mengasosiasikan warna tertentu dengan kualitas tertentu gitu. Ini nggak bisa dilepaskan gitu. Dan mungkin Ria bisa menarik karena kampanyenya Ria selalu menarik. Mbak Ria mungkin bisa cerita nambahin ya. soal desain, campaign, Betul. Seberapa penting visual buat Mbak Ria untuk representasi brandnya? Ini saya mau cek Instagramnya nih. Visual itu sangat penting karena dia bisa memasarkan ke target market kita. Misalnya ya, kita ambil contoh kita jualan mainan. Jadi kita menggunakan warna-warna yang disukai anak-anak kayak pink, blue, biru, warna-warna cerah. Percuma kalau kita jualan mainan kita gunakan warna yang lebih dewasa seperti hitam, abu-abu seperti itu. Jadi dengan warna ini kita bisa memancarkan ke pasaran atau target market kita. Jadi contoh kita jual produk yang alami, saya selalu upayakan untuk menggunakan warna-warna yang alami. Jadi logo kita warna hijau tua, di toko-toko kita aku upayakan untuk menggunakan kayu dan juga warna-warnanya nggak terlalu norak seperti itu. Dari segi label pun aku usahakan untuk menggunakan warna-warna yang ada di alam. Jadi bukan kayak bright orange atau hijau yang benar-benar menonjol seperti itu. Yang screaming gitu ya. Ya, jadi warna-warna yang gampang dilihat di alam seperti itu. Karena warna itu sangat penting dan kalau kita go online itu pun kalau sebelum aku belanja pasti aku cek misalnya di marketplace dan aku akan cek kalau mereka punya IG atau Facebook aku akan cek dan aku lihat dari foto mereka, tematik warna mereka, itu yang membuat saya tertarik untuk membeli. Jadi itu juga penting. Gimana cara kita mengemas? Karena kalau kita go online, efek kita masuk ke toko merasakan suatu produk itu tidak ada. Jadi kita harus merubah cara kita untuk mendapatkan konsumen. Dan itu dengan experience visual. Itu sangat-sangat penting. Jadi foto yang kita gunakan itu sangat penting dari warna, kejelasan, seperti itu. Penting banget. Jadi kayak tadi ya, warna, habis itu desain, akhirnya produknya mempunyai personality. Iya, betul. Personality-nya kayak gimana? Kalau tadi cenderung ke alam, warna yang soft, nggak screaming, nggak hitam, hijaunya pun hijau apa gitu ya. Itu jadi tematik seperti itu Mbak Ria ya. Betul. Contoh gampangnya kayak gini, banyak orang punya Instagram tapi Instagramnya isinya random. Ada acara apa dia potret, ada pemandangan apa kita potret. Tapi kalau kita lihat punya misalnya Mas Nikola Saputra, pada ngikutin IG-nya nggak? Kalau kita lihat apa? Ini mengangguk-angguk aja nih ibu-ibu. Mahasiswanya cool loh. Ini yang paling semangat. Kalau ngelihat Instagramnya Nikola Saputra, yang ada di benak pikirannya apa? Kayak lingkungan gitu sih, nature gitu, alam-alam gitu. Sama nature. Nature, iya kan? Jadi itu kayak runut banget. Itu menurut saya itu brand yang punya personality. Kita sering misalnya ke Instagram itu yang random banget, itu susah banget. Nah ini emang ada konsep, kalau menurut saya, saya sok tahu nih, saya bukan Mas Niko. Ada konsep di balik itu, jadi ngelihat tuh enak banget, gak random. Gak tiba-tiba ada pemandangan, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba jualan apa, kayak gitu ya. Nah sama yang disampaikan oleh Mbak Ria tadi. Nah saya mau tanya ke Mas Niko, Mas gimana sih menciptakan personality lewat visual ini? Biar kayak punya Mas Niko konsisten, kayak punya Mbak Ria itu juga konsisten. Yang pertama sih bener konsisten, itu penting banget. Tapi konsistensi ini harus terbentuk juga dari personality yang memang kita pribadi atau company punya. Gitu. Tadi Ria udah sempat cerita bahwa kita go natural, jadi tentu nggak mungkin hijau neon nih yang ditampilin. Pasti yang relevansinya itu terhadap warna-warna yang natural juga, yang lembut. Saya juga kayak gitu. Saya juga awalnya nggak merencanakan. Itu emang karena saya suka aja dan saya punya komitmen terhadap diri saya. Saya posting yang bagus-bagus alam aja gitu dan saya jarang posting yang lain-lain. Dan itu kan jadi semacam apa ya? Itu terbentuk sendiri sih. Kalau saya ya di Instagram, karena saya nggak merencanakan. Pun begitu sebenarnya kita bisa berencanakan. Saya nggak merencanakan nih, tapi terbentuk sendiri kan.
Tapi sebenarnya kita bisa merencanakan. Nah itu yang paling susah. Karena dia udah menggali, dia udah berbicara dengan dirinya sendiri. Dia ngerti apa yang Mas Niko mau. Tapi kadang orang banyak yang nggak ngerti, akhirnya random gitu Mas Niko ya. Jadi ditanyain dulu ke dalam mau kita apa yang kita inginkan kayak gitu. Kadang kita suka biasnya sama tren, ngikutin orang. Oh orang ini bikin kayak gini bagus. Itu paling susah tuh, godaan imannya. Pasti. Ya kan, oh dia laku, warnanya begini, desainnya begini, kita juga ikut. Ini trennya lagi ini. Tapi kayak Ria dengan Utama Spice-nya, karakternya jelas banget. Karena jelas, mau trennya lagi bagaimana, core-nya yang dipegang. Gitu, core-nya apa? Itu yang jadi pegangan terus-menerus gitu. Nah, saya mau tanya Mas Niko nih. Foto yang bagus untuk merepresentasikan produk tuh kayak gimana? Yang punya personality, karakter, dan bisa menceritakan produk itu dengan jujur. Dengan jujur, maksudnya gini, kita bisa bikin image apapun tentang diri kita, tentang produk kita. Bahwa ini futuristic, high-tech teknologi dengan desain. Tapi kalau produknya biasa aja nggak akan kontras. Dan ini karena itu mau dipakai kan produknya kan. Gitu, jadi yang memang harus jujur. Pertama jujur dulu, lalu kita enhance dengan pengetahuan kita tentang psikologi, desain, warna, tes, uji ke orang suka mana sama yang ini, tanya lagi gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa bikin FGD karena nggak ada dananya ya, tapi kita bisa sensitif gitu menilai. Oh, dan paling penting menerima membuka diri dengan masukan, kritik dan lain-lain. Saya juga gitu. Setiap bikin misalnya film gitu, saya undang beberapa teman-teman saya untuk dengerin aja. Kita diam aja, nggak ngebales, nggak apa, masuk terus. Baru kita telaah lagi, oh kenapa dia berpikir gini karena begini. Begitupun dengan misalnya tempat, saya buka tempat penginapan gitu. Awal-awal tuh saya kasih gratis teman-teman saya, give me your harsh feedback. Karena dengan begitu, kita benar yang Ria bilang tadi, dengan hanya itu kita bisa berkembang. Iya, bisa berkembang cuma karena kritikan. Dua sih, pujian dan kritikan itu punya peran yang sangat penting. Dua-duanya harus ada nih, supaya kita maju, tapi juga memperbaiki diri. Kalau cuma salah satu, cuma pujian aja, kita nggak berkembang. Kalau kritikan aja, kita akan berhenti. Gitu. Oke, menurut saya itu yang orang susah terima ya. Dari nggak apa-apa lah kita forget desain dulu. Tapi gimana akhirnya kita sanggup menerima kritik dengan baik? Itu butuh hati yang cukup luas, Mbak Ria dan Mas Niko ya. Nah sekarang balik lagi ke desain. Desain. Ini ngomongnya suka. Gue kemana-mana. Enggak, tapi bagus. Ke desain Mas Niko. Mas Niko, kalau ngomongin tentang desain yang bagus dengan komposisi yang bagus tuh kayak gimana? Jadi gini loh, ini menurut saya penting sekali ya, karena banyak orang developing produk tapi akhirnya tertranslate jadi visual yang kurang bagus. Produknya jadi nggak appealing. Foto produk yang appealing tuh kayak gimana? Secara teknis, saya mungkin ini bisa 2 jam ini sendiri. Menurut Mas Niko ya, bukan menurut fotografer ini. Ini kayak misalkan kita punya Mbak Ria. Oh, Utama Spice. Oke, nah ini kan kita bisa lihat ya, mungkin kalau buka Instagramnya, monggo silakan. Sekarang coba buka Instagram Utama Spice. Utama Spice. Utama Spice Instagram. Sorry nggak apa-apa Mbak Ria ya, kita buka ya. Ini misalnya kita lihat pilihan warna-warnanya. Yes, nih kita buka. Lembut nggak dia? Sensasi, kenapa? Oh. Ini udah ada, jangan punya saya deh. Oh iya. Ntar muncul yang lain. Nah, pilihan-pilihan warnanya ini kan sangat sangat inline dengan message yang tadi gitu. Clean, it's not harsh to your skin, it's not nggak tajam gitu. Ini kan kayak udah mensugesti kita kalau ini produk yang lembut untuk badan kita gitu. Boleh turun lagi mungkin? Kita bisa lihat lagi, turun lagi. Ini nah itu ada yang bergemot tuh ya, ada yang nah ini juga oke ya Mas Niko. Iya, itu juga. Nah, kadang-kadang kalau kita mau ngasih satu produk, apalagi yang bisa dikonsumsi, baik itu makanan maupun skincare, penting untuk. Nah, ini juga storytelling sebenarnya, ada bahan utamanya apa, dia dijadikan bagian dari komposisi itu, experience misalnya memakai produknya atau makanannya sambil makan, itu juga bisa menjadi pesan yang bisa menjadi foto yang menarik kalau pesannya itu. Jadi
produknya itu tidak hanya berdiri sendiri, Oke. tapi dia juga punya storytelling, dasarnya apa atau bahan dasarnya apa, asal muasalnya dari mana, dan sampai ke bagaimana kita mengaplikasikan dan menggunakan produk itu gitu. Oke. Nah, coba ke paling atas, paling atas. Saya suka banget ini juga ya, selain warna-warnanya. Nah, yang paling penting tadi ya, ini salah satu produk yang jarang Mbak Ria bisa ngejelasin dalam satu kalimat, orang udah bisa ngerti maksudnya apa. Misalkan ini, specializes in the development and manufacturing of 100% natural skincare products with recipes as exotic as our raw materials. Itu enak banget satu kalimat bisa ngejelasin. Nah, ini yang susah Mas Niko ya. Ini copywriting namanya. Copyright, ini namanya copywriting. Nah, ini yang perlu digali. Kita tuh lack of ini kebanyakan dari kita. Ini copywriting, ini kayak gimana Mas Niko? Development ini, itu yang susah. Wah, ini sama sulitnya sama desain ya, karena Betul. copywriting ini, nah gini deh, kalau memang kita nggak punya kemampuannya, hire one. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk ngedesain, tapi kita perlu pahami juga dulu sebelumnya bahwa desain dan kata-kata itu sangat penting. Jadi design and copyright. Ini kita harus akui dulu bahwa ini penting. Bahwa kita bisa atau enggak, gampang. Hire yang professionals. Atau kalau mahasiswa pasti ada salah satu temennya yang jago banget nulis. Ada yang bisa nulis dan lain-lain gitu. Kalau kita nggak bisa pelajari sendiri karena bukan bidang kita ya, hire one. Kita harus mengapresiasi unsur-unsur yang bisa membuat produk kita lebih dikomunikasikan dengan baik. Ada desain grafis, ada fotografer, ada copywriting, ada manufacturer. We have to appreciate every single elements. Dan itu memang memberikan dampak yang luar biasa terhadap produk kita. Oke, nah satu lagi nih pertanyaan buat banyak mahasiswa atau orang biasa ya, waduh gimana foto yang bagus, saya nggak punya kamera profesional. Padahal sekarang dengan kamera di smartphone yang bagus itu juga bisa menghasilkan foto yang bagus Mas Niko ya. Itu gimana cara bikin foto dengan smartphone dengan kualitas yang bagus? Bisa, dan itu sudah terbukti banyak ya, teman-teman kita yang punya smartphone dan punya UMKM tuh sudah bisa mengkomunikasikan produknya dengan baik, dengan fotografi yang baik. Fotografi yang baik itu kita bisa belajar sekarang lewat internet gampang, ada rule of third, ada mengekspresikan pola dan lain-lain, kita bisa belajar gitu. Tapi ada tipsnya, mungkin kalau kita mau menggunakan natural lights ya, matahari, sinar matahari. Yang paling bagus itu pagi dan sore. Sekitar jam 8, jam 9 dan dari jam 4 sampai jam 6 kalau di Bali gitu. Jadi mungkin karena itu lightingnya miring, itu biasanya produk kita akan terlihat lebih baik. Dan sekarang pakai pencahayaan natural pun itu bisa ya, jadi nggak melulu harus ke studio atau studio pun itu bisa dibuat. Enggak, apalagi sendiri, Bali ya? alamnya luar biasa, langitnya nggak kayak di Jakarta Mas. Iya. Biru. Kita bisa punya matahari yang bagus, background yang menarik, kita bisa manfaatkan lingkungan sekitar kita untuk fotografi, jadi nggak harus studio. Benar nggak? Ria pasti banyak foto outdoor kan? Iya, itu banyak outdoor tadi. Oh, ini foto-foto siapa nih? Ya Allah, kalau ini mah nggak usah ditunjukin. Ini bikin orang sebel. Foto-foto Mas Niko. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Ria dan Mas Niko sebelum saya buka. Yang lain-lain coba dipikirin. Sekarang ini mumpung ada ahlinya, silakan kalau mau tanya, dipikirin mau tanya apa. Gak ada pertanyaan jelek atau pertanyaan bagus, tanya aja yang pengen diketahuin apa. Sekarang ke Mbak Ria. Mbak Ria, apa saran Mbak Ria buat kita semua, terutama buat perempuan kalau mereka pengen jadi entrepreneur? Pertama, kalian jangan pernah takut untuk gagal. Karena saya di sini pun gagal 1000 kali sebelum saya sukses 1 kali. Saya pikir dari kecil saya selalu dibilang kalau kita tesnya nggak dapat nilai full, kita akan gagal masuk universitas. Kita akan gagal dengan segala hal. Saya pun nggak habis selesai universitas ya. Saya 1 tahun, terus setelah itu saya selesai dan saya kerja. Tapi saya di sini sekarang. Jadi kalian harus berani untuk gagal. Karena itu adalah salah satu cara kita bisa mendapatkan sukses. Dan kita harus berani juga.
Jangan malu-malu, jangan takut, berani. Misalnya pas saya pertama kerja di Utama Spice, mengambil alih, saya pun ngetok ke Guardian Farmasi, minta produk kita masuk. Saya nggak ada appointment, nggak ada apa, saya cuma langsung ke kantor mereka, nawarin produk. Door to door gitu. Yes. Ih, nekat. Ya, nawarin produk pertama itu gagal. Tapi aku terus mencoba dan akhirnya mendapat kesempatan untuk masuk farmasi chain mereka dan kita adalah produk Bali pertama yang masuk ke chain mereka. Jadi jangan takut, kita harus berani. Apalagi sebagai wanita, kita harus berani untuk melakukan segala hal. Ya, kita harus berani. Thank you Mbak Ria. Aplaus sekali lagi dong. Keren banget. Itu tadi ya kegagalan. Bahwa hidup itu nggak full kita mencari happiness aja. Lama-lama kalau kita in pursuit of happiness itu boring juga gitu loh. Bahwa pain and suffering, kegagalan itu pun juga punya rasa tersendiri. Dan justru itu yang membuat kita kuat. Makanya kalau patah hati gara-gara cinta aja cincai itu. Justru sakit hati, justru pain itu yang membuat kita menjadi kuat, menjadi manusia. Kalau kita nggak tahu pain, itu ya hambar hidup kita. Kalau kata Rumi, saya lupa nih gara-gara dia cia-cie. Bahwa cahaya itu bisa keluar dari sela-sela luka kita. Makanya jangan takut terluka. Kalau perlu hatinya terus keep breaking your heart until it's open. Nah, dalam bisnis pun itu juga sama ya. Thank you. Dalam bisnis pun juga sama. Nah, saya Lagi satu mungkin. harus tambah lagi, silakan. Karena dari kegagalan itu aku belajar banyak sekali. Karena aku bisa baca semua buku bisnis segala macam, tapi kalau aku nggak mengalami kegagalan tersebut, apapun itu, saya nggak akan pernah belajar dan menjadi lebih baik lagi. Jadi aku berterima kasih dengan semua pelajaran dan kegagalan oleh karena itu saya di sini sekarang. Iya. Ya, so kita belajar. Makanya gagal baca buku, gagal baca sastra, jangan gagal nangis sampai matanya ini di kamar. Ya nggak apa-apa sih juga. Tapi kalau bisa ada yang positif tadi, baca tadi bisnis atau sekali galau justru bisa jadi buku sastra yang bagus. Why not gitu loh. Nah, Mbak, pertanyaan lagi. Kok pertanyaan terus nih? Pencapaian yang membanggakan apa? Enggak dari sales, tapi yang secara sebagai seorang entrepreneur melihat pencapaian bagus itu apa sebenarnya? Kalau dari saya pribadi sih, itu lebih ke personal. Fulfillingnya. Ya, aku bisa melihat kayak kalau family day, semua staf aku ajak berpergian kemanapun itu, dan aku melihat keluarga mereka. Dan aku terharu dengan saya bisa memberikan mereka pekerjaan, mereka bisa menghidupi keluarga mereka dengan lebih baik. Ini kenapa jadi kayak opera ya, jadi emosional. Sekarang saya mau ke Mas Niko yang ada di sini, habis itu yang ada di Zoom juga, kira-kira apa saran, pesan, ini kayak kakek-kakek kasih pesan ya. Pesan Mas Niko buat mereka yang pengen jadi entrepreneur, biar Bali maju, anak-anak bisa maju, dan Indonesia ini berani anak-anak mudanya bisa maju gitu loh Mas Niko. Ini saya nutup sekalian mungkin ngerangkum apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Ya Mas Iwan. Jadi intinya contoh kita punya Mbak Ria, ini PR-nya adalah gimana nih bisa menyaingi orang seperti Ria yang begitu gigih, begitu sangat peduli dengan produknya, punya tanggung jawab sosial dan punya tanggung jawab terhadap lingkungan dan terbukti sukses. Gitu. Jadi untuk menjadi seorang businessman atau pengusaha, entrepreneur UMKM, itu kita harus menggali itu untuk punya produk, baik itu jasa atau produk yang memang bisa kita jual. Gitu. Jadi jangan lupakan proses itu penting dan selamat karena dunia digital sekarang sangat mempermudah kita semua. Jadi intinya jangan lupa proses, riset, gali, belajar dan terus belajar. Gitu Mas Iwan. Jarang-jarang loh saya terdiam. Proses enjoy proses. Nggak ada sesuatu yang lahir sukses instan kayak gitu ya. Nah sekarang kira-kira ada pertanyaan nggak buat Mbak Ria dan Mas Niko?
Jangan takut bertanya. Oh, ini ada di sini ada nggak offline? Oke, satu orang dulu ya. Ini seragamnya apa nih? BEM. BEM tuh Badan Eksekutif Mahasiswa. Cek, perkenalkan. Oke, sorry. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Darmawan. Nama, Pertanyaan. hobi, profesi lu, status, nomor WA. Oke. Saya rasa langsung ke to the point pertanyaan saja sih, Pak. Kelamaan nanti. Oke, pertanyaan saya tadi kan sudah disebutkan mengenai entrepreneurship. Pertanyaannya selama menjalani proses entrepreneurship, membangun usaha-usaha yang sudah dilakukan, pengalaman terburuk apa yang pernah dihadapi dan solusi apa yang udah dikeluarkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Thank you. Mungkin bisa langsung jawab ya, Mbak Ria atau Mas Niko kalau mau bantu. Mas Niko juga dari pengalaman hidupnya atau dari bikin film. Mbak Ria silakan. Pengalaman terburuk. Bukan pribadi ya, dalam berbisnis. Banyak sih ada pengalaman, tapi aku ambil satu contoh. Oke, kita mau buka toko di Plaza Senayan. Widih. Oke, nah kita meeting sama mereka. Dan pada saat meeting mereka bilang kita cuma punya 12 jam untuk rakit dan membangun toko. Dan aku pikir dalam hatiku, gimana ini caranya untuk bisa membangun toko dalam 12 jam. Itu adalah salah satu tantangan yang benar-benar aku sama desainer, sama tim semua mikir gimana sih. Dan mereka nggak akan kasih celah waktu lebih daripada itu. Jadi jam 10 mulai, jam 10 pagi udah harus buka. So, kita merakit toko, aku bilang IKEA style, kalian tahu kan? Jadi bangun dan dirakit. Kita ukur semua dengan sangat pas, menggunakan penggaris dan segala macam. Kita pikir itu sudah oke, kita buat semua drawings, renderings, kita udah pas, kita bangun semua di Bali. Lalu kita flat pack dan kirim ke Jakarta. Sampai Jakarta, hari hanya kita membangun toko tersebut. Dan pada saat tiang terakhir itu harus dinaikkan, ternyata tembok itu nggak datar. Tembok itu miring kayak gini. Jadi... Kok gue jadi deg-degan? Jadi ya ampun, kita nggak mungkin bisa merubah sekarang desain tersebut. Dan kita pun nggak boleh pakai mesin yang welding segala macam di dalam gedung. Karena itu adalah fire hazard. Dan kita pun dijaga oleh satpam di video segala macam hal yang kita lakukan karena mereka punya toko itu marble-nya itu sangat mahal. Kita pun harus mengambil asuransi sekitar $30.000 untuk satu malam. Karena kalau si marble mereka rusak, kita yang harus bayar. Dan itu mahal karena itu datang dari Italia. Dan itu pun tembok yang miring kayak gitu itu full marble. Jadi aku pikir, oh my God, Tuhan tolong gimana sih aku bisa menyelesaikan toko ini karena nggak mungkin kita bisa setengah membangun. Besok juga opening day. Tapi untungnya kita bisa berpikir di tempat dan pikir di luar box. Dan akhirnya kita bawa besinya itu keluar gedung dan kita potong dan kita pasang. Berhasil. Tapi pada saat detik-detik itu benar-benar kayak aku nggak tahu apakah ini bisa dibangun, apakah kita akan gagal, apakah kita harus membayar asuransi segala macam itu deg-degan banget. Tapi karena aku memiliki tim yang bagus yang bisa berpikir dan kita juga memiliki upaya untuk berpikir di luar box dan kalau aku melakukan proyek itu aku memikirkan oke, apa yang akan terjadi dan aku selalu planning tapi aku nggak mengikuti plan 100% karena di dunia nyata itu hal-hal akan selalu berubah. Jadi gimana kita bisa berpikir dengan cepat dan membantu untuk menyelesaikan solusi. Tadi ya, tepuk tangan dong, gila. Itu bayar insurance buat marble di Plaza Senayan $30.000 per malam. Buset. Mahal banget men. Jadi kalau menurut Mbak Ria tadi harus bisa berpikir cepat, berpikir kreatif, nggak cuman itu, punya teamwork yang bagus juga. Kalau kata Mas Niko gimana Mas?
tadi kan it's all about willing to take risk ya, bahwa kerjaan apapun pasti punya resiko yang luar biasa. Nah, untuk jadi entrepreneurship mempersiapkan diri untuk bisa berani mengambil resiko ini gimana? Ya kadang-kadang di dalam dunia usaha itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita sama sekali. Banyak surprise ya. Banyak surprise, jadi kita memang harus menyiapkan diri kita juga untuk pertama bisa berlatih juga tentang kepemimpinan. I'm sure bukan cuma timnya Ria yang bagus, tapi leadershipnya Ria juga diuji pada saat itu dan terbukti berhasil gitu. Jadi kita nggak mungkin ujung-ujungnya kalau mau berkembang pasti harus bekerja sama dengan orang lain. Kita nggak bisa kerja sendirian terus kan Mas. Pasti ada partner, pasti ada mitra, pasti ada klien. Kita harus bisa menggali diri kita supaya bisa menjadi seseorang yang bisa bekerja sama. Karena hanya dengan itu solusi-solusi seperti itu bisa selesai. Jadi dengan nggak cuma teamwork tapi berkolaborasi dengan mitra kayak gitu Mas Niko ya. Nah ini saya lihat ya banyak anak-anak muda gini. Saya udah 2 kali lipat umurnya. Let me tell you bahwa aset paling berharga dalam hidup Anda itu apa coba? Umur yang muda men. Nanti kalau udah setua saya itu balik ke belakang. Oh my God, udah nggak bisa punya energi sekuat dulu. Nggak punya kreativitas heboh dulu, makanya dimanfaatkan sebaik mungkin umur yang masih muda dan punya semangat ini. Jangan jadi anak muda yang letoy. Kalau kata Mas Niko tadi, dilatih problem solving skillnya juga. Jadi kalau jadi entrepreneur itu nggak cuma jualan produk aja, tapi harus punya problem solving skill yang mumpuni juga. Nah ada lagi pertanyaan? Ayo silakan yang mau bertanya kalau mau bikin usaha, yang mau bikin warung ini nggak usah bertanya ya. Ada lagi? Mbak-mbaknya yang mau bikin fashion tadi ada pertanyaan? Ada? Oke. Satu lagi ya pertanyaannya, waktunya hampir habis. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putu Aryati Apsari dari Prodi Akuntansi. Kalau dalam memulai suatu bisnis itu, biasanya di pertengahan bisnis tuh kita sering merasa jenuh, bosan. Awal bisnis tuh memang laku produk kita tuh, apapun yang kita jual tuh laku. Tapi di pertengahan kadang kita tuh merasa menurun penjualannya, bosan, jenuh, terus kita ingin berhenti begitu saja. Padahal sebelumnya produk yang kita jualkan itu mungkin cukup menguasai pangsa pasar. Gimana caranya biar kita tuh nggak mudah bosan dalam menjalani sebuah bisnis yang kita tekuni dari awal? Sekian, terima kasih. Ini pertanyaannya kayak perkawinan aja. Gimana biar gak bosan sama komitmen kita? Masih muda jangan bosenan lu. Ya itu deh, ya sempat orang bosan ya berbisnis padahal udah usaha. Cuman ada satu hal sih, kita juga harus pintar menganalisa, refleksi, menganalisa apa yang membuat produk kita kok misalnya tidak se-excited dulu. Gitu. Mungkin karena kita kurang juga menggali inti dari produk itu dan kita tuh bisa jadi cepat puas juga. Oh, udah jual yang begini aja laku kok. Tapi saya yakin orang yang sukses mengembangkan bisnisnya itu selalu sukses jalan. Habis itu cari satu lagi. Cari inovasi yang baru atau ulik satu hal lagi sehingga kita nggak akan pernah bosan. Cari misalnya supplier yang lain. Gali lagi mana yang lebih menarik, mana yang lebih murah, mana yang lebih menguntungkan. Jadi intinya adalah jangan cepat puas sama bisnis yang kita jalanin. Karena kalau kita cepat puas, cepat bosan. Makanya tadi ya dibilang Mbak Ria juga ada namanya research and development. Yang namanya research and development itu keep developing, keep researching. Gak akan pernah berhenti karena tiap zaman itu beda tantangan. Kompetitor datang, habis itu zamannya juga berubah. Seperti itu Mbak Ria. Kalau ada yang ingin ditambahkan silakan Mbak Ria. Anak-anak muda ya, cepet bosen, lu jangan cepet bosen, gila. Kalau dari saya sendiri sih kadang-kadang kalau saya merasa jenuh atau bosan, saya ambil break. Jadi misalnya saya bilang, oke, saya akan berpergian atau saya akan melakukan sesuatu dan tidak mengurus HP, tidak mengurus email. Biar saya bisa berpikir dengan lebih jernih. Kalau dari saya sendiri sih saya suka hiking, jadi kadang-kadang saya kalau merasa jenuh atau gimana, saya naik Abang, naik Catur, atau naik Gunung Agung.
untuk membersihkan pikiran. Atau kalau nggak ada waktu melakukan itu, meditasi. Itu puncaknya sebenarnya ya. Nanti kalau usia udah bertambah ya seperti mereka-mereka ini, butuh namanya meditasi, butuh namanya kembali ke alam, neutralize toksit yang ada di tubuh kita dan di pikiran kita. Saya pikir jamu utamanya kembali ke alam. Bosen ini meditate kembali ke alam biar seger lagi. Ini anak muda jangan cepet kusut deh, seger. Mesti seru, apalagi tinggal di Bali. Kalau tinggal di kota gede, ini kota gede juga, tinggal Jakarta atau ini kusut, nggak apa-apa. Saya juga sering kusut. Tinggal di Bali, tinggal berinovasi. Tadi anak-anak mudanya harusnya seindah pulau ini. Ini ada pertanyaan terakhir dari Wayan Sri Aryantini. Bagaimana cara kita untuk mengetahui peluang usaha yang sangat menguntungkan saat ini? Dan ini yang paling penting kedua, bagaimana cara untuk membangun karakter entrepreneur supaya tidak gengsi dalam memulai suatu bisnis. Satu, mengenai peluang, satu lagi, biar gak gengsi Mas Niko. $1 million question nih. Iya. Kalau kita tahu jawabannya semudah itu juga kita pasti semua sukses sekali hari ini. Jadi Elon Musk semua. Iya, tapi bagaimana cara kita untuk mengetahui peluang usaha yang sangat menguntungkan saat ini itu nggak ada jawabannya. Dicari di buku Itu kayak nanya besok saham yang naik apa. Betul. Tapi kita yang perlu kita lakukan adalah kita menggali diri kita sendiri, kita pelajari, kita cari ilmu, kita menganalisa pasar, digabung dengan potensi yang ada di sekitar kita. Ini kerja keras, nggak ada jawaban singkat gitu. Kalau jawaban singkat, semua orang akan jadi entrepreneur sukses semua karena tahu peluang ini ya. Padahal kan di dalam dunia ini tentu kita nggak semua harus jadi entrepreneur. Bisa jadi ilmuwan, bisa jadi penulis, karyawan nggak ada salahnya loh. Jadi karyawan yang profesional, yang baik, yang dedicated terhadap pekerjaan itu sangat dibutuhkan di dalam hidup kita gitu. Yes. Jadi kalau memang nggak cocok, ya nggak apa-apa. Kita bisa jadi yang lain, tapi kita tetap bisa punya integritas, punya dedikasi terhadap pekerjaan yang kita lakukan gitu. Setuju. Kalaupun kita tahu peluang ya, ntar ada peluang ini, ikut peluang ini. Habis itu waktu berganti ada peluang lain, peluang stick to one thing, dalemin, jadi yang terbaik di situ menurut saya. Kalau ngomongin peluang, selalu ada peluang. Peluang ada kalau kita cari, kalau menurut saya. Itu dicari, digali terus. Tapi ya namanya peluang itu terus berganti seiring dengan waktu. Kalau menurut Mbak Ria sendiri gimana? Kalau Mbak Ria misalkan gini, oke, skincare ini, habis itu ada peluang lagi nih, diambil lagi, peluang lagi, diambil lagi, juga bingung Mbak ya. Stick to satu itu, jadi yang terbaik di situ. Betul-betul aja jawab. Aku mau add lagi satu tentang gengsi. Iya. Kalau saya sih, saya selalu mau mengetahui apa yang terjadi dengan misalnya semua karyawan saya, segala macam. Saya nggak mau pernah disconnected dari kebutuhan dan hidup mereka sehari-hari. Jadi saya pun punya pembantu cuma kerja 2 kali seminggu dan saya kerjakan semua kerjaan rumah karena saya masih pingin mengetahui hidup sebagai seorang yang biasa. Saya nggak mau pernah lupa gimana itu cuci piring, gimana itu cuci baju, gimana itu hidup sederhana. Walaupun ada, saya bisa sanggup untuk punya orang yang kerja 100% di rumah saya segala macam, tapi saya nggak pernah mau lupa saya datang dari mana dan saya sebagai seorang itu mau down to earth. Jadi lakukanlah upaya apapun itu yang kamu mau lakukan biar kamu nggak gengsi. Jadi stay down to earth, apakah itu bepergian, apa itu duduk di Banjar dengan orang-orang yang biasa seperti itu. Tapi untuk membuka mata kayak gitu kan susah Mbak ya. Banyak orang sekarang dengan kemudahan materi mereka akhirnya punya asisten rumah tangga untuk ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain semuanya gitu loh. Sementara akhirnya kita disconnect sama hidup kita sendiri gitu ya. Iya. Tapi dari prioritas saya sendiri pun nggak mau pernah disconnect dengan kehidupan sehari-hari orang biasa. Jadi berjuang dulu, berjuang tuh indah kok ya. Ya. Melakukan kerjaan-kerjaan yang mungkin dianggap kotor itu juga sesuatu yang indah juga gitu ya. Ya. Nah kalau menurut Mas Niko gimana Mas? Anak-anak muda yang masih gengsi untuk melakukan atau memulai ini. Dapat apa sih gengsi? Gue juga bingung. Ya kan? Ya
mungkin yang dimaksud adalah ya gengsi karena ya kita kan misalnya mampu gitu. Terus ngapain mohon-mohon ke orang gitu ya, terus segala macam. Atau nggak mau bergaul dengan kelompok tertentu dan lain-lain. Saya rasa memang pengaruh dunia digital ini membuat kita tuh jadi sama materi itu jadi terlalu mendewakan gitu ya. Mungkin harus kita seimbangkan lagi dengan yaitu tadi dengan alam, dengan kita lepas gadget kita dan bersentuhan langsung dengan orang, eye to eye contact, ngobrol dan lain-lain gitu. Jadi walaupun di dunia digital yang sangat maju ini, kita jangan lupa real conversations kayak gini gitu. Karena itu yang membuat kita down to earth dan kita jadi nggak sama materi itu tidak materialistik gitu. Walaupun kita butuh materi, kita butuh berkembang dan lain-lain, itu yang kita cari juga. Tapi jangan sampai jadi materialistik gitu. Semuanya diukur berdasarkan materi gitu. Nah ini menurut saya penting banget ya buat kita semua di era sosial media terutama ya. Kita tend to compare, kita cenderung untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Misalkan anak-anak muda di sini, misalkan ngelihat Instagram, oh my god ini hidupnya udah seperti ini udah coba ini coba ini bajunya ini. Hidup kita dengan hidup orang lain itu berbeda. Satu lagi, apa yang direpresentasikan di Instagram itu mungkin bukan tentu real life mereka juga. Mereka nangis-nangis di kamar juga belum tentu diposting, tapi sesuatu yang seru, yang seneng, yang happy gitu baru diposting. Jadi betul kata Mas Niko tadi, jangan terlalu membanding-bandingkan juga hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, ini saya pasti pengen bertanya lagi, ini mungkin juga banyak pertanyaan tapi kita terbatas oleh waktu. Jadi terakhir saja untuk closing, saya nggak mau closing ya, terlalu banyak poin bagus. Silakan ditutup oleh Mas Niko. Udah ya tadi ya. Mbak Ria tadi udah juga. Tapi intinya itu, semoga kita semua mendapatkan satu pelajaran dari sini. Nggak usah dipelajarin semua, karena terlalu kompleks, terlalu banyak banget. Ambil satu pelajaran penting, renungkan. Direnungkan nanti malam, dipikirkan. Dan satu lagi, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa anak-anak muda di sini, aset berharga kalian itu umur yang masih muda sekarang ini. Jangan sampai entar umur 40, umur 50 tengok ke belakang. Nyesel, kemana aja waktu umur 20 ini. Jangan sampai itu jadi penyesalan seumur hidup. Apalagi Anda hidup di dunia digital yang penuh dengan kemudahan tapi juga dengan tantangan tersendiri. Terima kasih banyak Mas Nikola Saputra, Mbak Ria untuk ininya. Saya tutup diskusi kali ini. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada narasumber dan moderator kita. Baik, di sini kami akan mengundang kembali Ketua Panitia Bapak Dr. Cokorda Gede Bayu Putra, SE MSI CMA, untuk menyerahkan cenderamata kepada narasumber dan moderator. Baik, dimohon untuk tetap di tempat. Kami akan mengundang seluruh dosen di jajaran depan dan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata untuk sesi foto bersama.
Baik, kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat. Oke, masih banyak pertanyaan sebenarnya yang belum terjawab, tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas ya teman-teman, jadi kita harus mengakhiri sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Temper, Mas Nikolas Saputra selaku narasumber, dan moderator kita yang sangat luar biasa hari ini, Mas Iwan Setiawan. Saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang hadir secara langsung maupun yang bergabung melalui online Zoom, apabila belum mengisi post-test atau survei, silahkan segera mengisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Caranya, kalian bisa masuk ke link post-test berikut, s.id/mmcdunhi, kemudian masukkan kode unik atau token yang diberikan di email konfirmasi yang kamu terima saat mendaftar, kemudian isi post-test atau survei, lalu klik tombol selesai. E-sertifikat akan dikirimkan ke email kamu dengan mengecek di inbox ada di spam. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di sesi kedua. Semoga acara pada hari ini, baik sesi pertama maupun sesi kedua, dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa membantu mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Sampai jumpa lagi di acara mahasiswa makin cakap digital yang tentunya acara yang lebih menarik dan lebih seru. Mewakili seluruh panitia, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan ini. Saya Dian, pamit undur diri. Terima kasih, salam literasi digital. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.